Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas uji kompetensi kejuruan untuk SMK, terutama jurusan TKJ, yang mana kita akan ambil paket 2 dari 4 paket yang disediakan. Ini adalah tampilan dari paket 2 soalnya, soal uji kompetensi kejuruannya tahun 2021-2022 yang akan kalian kerjakan besok ketika UKK. Kemudian itu ada daftar peralatan yang harus disiapkan ya. Kemudian ada soal aspek keterampilan, yaitu langkah kerjanya kalian harus mengerjakan apa saja di UKK tersebut ya, diantaranya yaitu sharing file, sharing printer, kemudian setting router sebagai gateway jaringan lokal, hotspot, DHCP server ya, dan yang lainnya. Kemudian untuk langkah konfigurasi sudah dijelaskan di situ topologi jaringan dengan ketentuannya. Yang pertama itu ada IPPC1 ya, yang sudah tertulis jelas di soal. Kemudian IP gateway-nya juga sudah ditulis di soal. Kemudian kalian juga disuruh mengganti workgroup-nya dengan menggunakan nama peserta. Kemudian IPPC2 juga sudah disediakan di soal, tinggal kalian lihat. Kemudian workgroup-nya juga diganti di PC2. Dan access point itu menggunakan DHCP, dan SSID-nya menggunakan nama kalian _sekolah dan password-nya 1-8. Kemudian sharing filenya terdapat di folder My Document atau di local disk C. Kemudian kalian buat file DOC, kasih nama biodata. Kemudian PC2-nya juga, PC2 itu akan diberikan akses hanya read only, hanya membaca saja. Nah, kemudian setelah itu semua dilakukan, lakukanlah pengujian ya. Klien PC terhubung dengan port 2, kemudian PC1, klien PC2 atau laptop terhubung dengan port nomor 4 menggunakan sistem operasi Windows dan IP address yang sudah dikonfigurasi sebelumnya di awal tadi. Kemudian klien jaringan wireless menggunakan DHCP dan sistem operasinya menggunakan Android atau iOS ya. Jadi nanti kita akan membuat sebuah jembatan untuk port 2 sampai dengan port 4 ya, membuat jembatan menggunakan bridge untuk menggabungkan interface ya, guna untuk menggunakan satu alamat IP address saja dengan kelas yang sama ya. Itu fungsinya bridge. Kemudian kita konfigurasi dulu di PC1, kita ubah IP-nya, kita masukkan IP untuk PC1 menggunakan IP 192.150.3.4 ya, 3.4. Kemudian subnet mask-nya, kemudian gateway-nya kita masukkan juga 192.150.3.1. Kemudian di OK. Setelah itu kita langsung konfigurasi di PC1 untuk workgroup-nya nanti di terakhir karena dia akan merestart komputernya. Kemudian kita langsung konfigurasi di routernya, kita langsung masuk. Langkah awal kita reset konfigurasi dulu, checklist now default configuration, jangan lupa, kemudian reset configuration dan klik yes. Tunggu sampai dia merestart routernya sampai muncul tampilan reconnect ya. Ini membutuhkan waktu beberapa detik ya, bukan nggak sampai 5 menit ya. Sampai tampilan seperti ini, langsung saja kita tunggu sebentar ya, di refresh dulu sampai IP-nya muncul lagi dengan router tipe yang muncul juga. Ini di sini ada 2 router yang saya gunakan, yaitu router yang buat di rumah dan ini router satu lagi yang buat praktek.
Ya, masih mereboot. Ya sudah, kita refresh lagi. Nah, sampai muncul IP-nya 0 ya, dengan tipe RP941. Klik connect lagi. Nah, sampai sini sudah masuk, ini sudah terreset. Langkah pertama itu kita setting DHCP client, kemudian kita tambahkan DHCP client, kemudian interface-nya pilih header 1, yang lain biarkan, langsung apply oke. Posisinya masih disable, kalian tinggal aktifkan, diklik checklist sampai statusnya menjadi bound. Ya, sudah mendapatkan IP. Kemudian setelah DHCP client sudah, kemudian langsung kalian konfigurasi ke IP firewall, kemudian NAT kalian tambahkan general chainnya SRC NAT, kemudian out interface-nya header 1, kemudian actionnya itu masquerade, apply oke. Kemudian setelah firewall kita akan konfigurasi bridge ya, kita akan menggabungkan beberapa interface, yaitu ada interface 2, 3, dan 4. Itu untuk menyatukan interface guna menggunakan satu alamat IP yang sama ya, karena di situ untuk pengujian di port 2 dan 4 itu menggunakan IP yang sama. Caranya klik pada menu bridge, kemudian kalian tambahkan bridge-nya, kasih nama bridge underscore lokal, bridge lokal, kemudian ports-nya itu ada, kita tambahkan ports-nya, klik tanda plus pada ports, kemudian tambahkan interface header 2, tambahkan lagi yang kedua interface-nya header 3, kemudian tambahkan lagi interface-nya header 4. Jadi ada 3 interface yang akan kita gabungkan menjadi satu. Ya, ini cara membuat bridge atau konfigurasi bridge-nya. Kemudian kita langsung masuk ke konfigurasi IP address. Kita akan memasukkan IP address untuk bridge yang sudah kita buat barusan ya, dengan IP 192.153.1/24 dengan interface-nya jangan lupa ke bridge lokal, kemudian apply oke. Kemudian untuk IP address yang selanjutnya itu di soal tidak tertulis untuk IP address WLAN 1 ya. Jadi untuk IP address WLAN 1 itu kita tentukan sendiri IP-nya mau berapa, terserah kita ya. Karena di WLAN 1 itu tidak ada ketentuan IP-nya berapa, hanya ada ketentuan DHCP pool atau menggunakan DHCP, tidak statik lagi. Ya. Kita masukkan lagi IP satu lagi untuk IP WLAN 1, kita menggunakan IP 192.168. Bukan, kita samakan dengan yang tadi 192.150.2.1/24 dengan interface-nya WLAN 1, kemudian apply oke. Ya, masih merah nggak apa-apa karena di sininya belum aktif. Ya, kita konfigurasi dulu untuk WLAN 1 ya. Caranya kita centang dulu WLAN 1-nya, kemudian klik 2 kali, langsung di SSID-nya itu menggunakan nama sekolah, langsung diklik wireless ya, di tab wireless, kemudian modenya AP bridge, band-nya yang 2 GHz BSS/GSN, kemudian channel width-nya biarkan, frekuensinya biarkan, SSID-nya kalian ganti ke nama kalian. Contoh di sini jedot underscore nama sekolah ya. Kemudian di apply oke. Kemudian setelah itu kita akan setting untuk passwordnya. Masuk ke tab wireless, kemudian pilih security profile, tambahkan di security profile, name-nya kalian ganti password, kemudian modenya kalian pilih dynamic cache, setting checklist yang WPA PSK saja, satu saja cukup,
kemudian tak masukkan sandinya tadi 1 sampai 8, kemudian di apply OK, masuk lagi ke WiFi interface-nya, buka interface WLAN 1. Nah, kemudian kalau tampilan seperti ini tinggal kalian klik Advanced Modes. Nah, kemudian security profilnya kalian pilih yang barusan kita buat, atau password, kemudian apply OK. Ya, sudah muncul ya _SMK. Kemudian setelah itu kita akan membuat DHCP pool untuk akses poinnya ya. Kita akan membuat DHCP pool dan di sini kita disuruh membuat hotspot ya. Kita akan membuat hotspot menggunakan WLAN 1. Caranya itu dari IP, kemudian hotspot, kemudian hotspot setup, interface WLAN 1, next lagi, biarkan sampai DNS name. Nah, DNS name-nya kalian bebas mau dikasih nama apa. Di sini dicontohkan .smk.net. Nah, next sampai selesai. Nah, ini sudah selesai, DHCP pool sudah dibuat. Kemudian kita akan langsung konfigurasi ke share ini kita tes dulu. Kita ping ke Google, sudah connect atau belum ya. Sudah connect. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita tes koneksi internetnya di komputer kita, sudah connect atau belum. Kita tes, kita ketik saja google.com. Nah, ternyata belum connect. Nah, ada yang kurang tadi, kita belum memasukkan DNS-nya. Kita masukkan DNS-nya Google saja, 888 kemudian 8844. Oke lagi, kemudian kita refresh lagi dan sudah connect. Kemudian kita tes lagi biar lebih mantap ya. Sudah terkoneksi dengan baik internet yang ada di komputer 1. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan setting untuk file sharing atau sharing filenya ya. Caranya adalah kita buka dulu My Document. Kemudian kita buat folder baru ya. Kita buat folder baru dengan nama peserta atau nama kalian. Kemudian dibuka folder yang sudah dibuat, kemudian buat file Microsoft Word dokumen. Caranya yaitu dengan cara klik kanan ya, klik kanan pada folder yang dibuat, kemudian pilih new, kemudian pilih Microsoft Word dokumen. Nah, di sini kalian tulis nama dokumennya, nama filenya itu biodata. Kemudian dibuka file biodatanya dan kalian menulis biodata kalian masing-masing, diantaranya yaitu ada nama, kemudian kelas, kemudian alamat, terus apalagi tempat tanggal lahir, setelah itu ada pengalaman selama UKK 2022 ini apa, kalian tulis di situ. Nah, tulis semuanya, kemudian kalian save atau kalian simpan ya. Kemudian kalian simpan dengan cara klik file save atau dengan mengklik icon save yang di pojok kiri atas. Setelah itu kita akan melakukan sharing. Caranya
Klik kanan pada folder yang sudah kita buat barusan, kemudian pilih properties, kemudian kalian klik tab sharing dan klik tab share, klik tombol share itu, kemudian kalian pilih everyone, kemudian klik add. Nah, permission levelnya cukup kalian checklist yang read, karena kita memberikan hak akses untuk PC2 hanya read only, ya. Tidak bisa diedit atau merubahnya, hanya bisa membaca. Kemudian klik share dan klik done, ya. Untuk advance sharingnya biarkan saja, nggak apa-apa. Yang penting yang tadi di atas itu sudah di setting atau konfigurasi. Setelah itu tinggal diklik close. Oke, selesai untuk sharing file, ya. Jadi hanya seperti itu cara memanggilnya. Itu kalian langsung ketik di PC2. Di PC2 kalian ketikkan // dengan IP 192.150.3.4, yaitu IP untuk PC1. Ya, ini pengujiannya berada di PC2. Ya, nanti akan muncul folder yang sudah kita share dan kita bisa membuka file yang sudah di-share tadi, ya. Jadi itu. Nah, jadi proses pemanggilan itu ada di PC2, ya, bukan di PC1 ya. Ini hanya contoh di sini. Karena saya menggunakan satu PC yang tidak punya PC yang kedua, makanya kita coba ya seperti itu, ya. Atau bisa kalian mengklik tombol network, ya, di PC2, nanti akan muncul file apa saja yang sudah di-share ke PC2 itu. Nah, seperti itu caranya. Ya, yang dipanggil itu adalah IP yang ada di PC1 dari PC2. Ya, itu dengan mengetikkan / bukan slash, ya. Itu caranya seperti itu. Ya, jadi untuk sharing file sudah selesai. Kemudian untuk pengujiannya yaitu PC1 itu terhubung di port nomor 2 dengan IP yang sudah disetting. Kemudian PC2 nya terhubung di port nomor 4. Kemudian untuk workgroup name itu caranya kalian bisa menekan tombol start di keyboard dan kalian ketik saja di pencarian di situ, langsung ketik saja di keyboard, nanti akan muncul ketik workgroup. Nah, nanti akan muncul change workgroup name, kalian langsung klik change, ya, dan kalian ganti workgroupnya, ya. Di situ ada tulisan workgroup. Nah, di situ kalian ganti dengan nama kalian masing-masing, kemudian klik OK. Kemudian nanti ada pilihan lagi, ya, ikuti yes atau apa gitu sampai dia merestart komputernya. Nanti komputernya akan merestart, akan mati. Nah, tinggal kalian konfigurasi PC2, yaitu memasukkan alamat IP address-nya dan mengganti workgroup-nya. Kemudian setelah itu semua, nanti kalian tinggal memanggil file atau memanggil sharingnya, atau memanggil IP dari PC1. Kemudian untuk sharing printer, ya, seperti dijelaskan di sini, ya, karena di sini tidak ada printer di rumah, maka di sini hanya menggambarkan saja, memberikan gambaran, yaitu dengan cara masuk di control panel tadi, kemudian klik kanan pada printer yang sudah tersedia di komputer, kemudian pilih printer properties dan pilih sharing. Nah, di situ nanti akan muncul printer sharing, tinggal kalian cukup checklist saja, habis itu di apply OK. Itu sudah selesai. Cara memanggilnya pun sama dengan yang sharing file, cukup kalian memasukkan IP dari PC1-nya, ya. Nanti akan muncul printer yang sudah di-share dari PC1. Ya, jadi konfigurasi printer ini, sharing printer ini berada di PC1, ya. Jadi tadi masih kelewat satu konfigurasi lagi, yaitu sharing printer. Ya, jadi itu caranya untuk konfigurasi
UKK TKJ paket 2 tahun 2021-2022 dengan ketentuan soal yang seperti tadi kita bahas. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Jika ada kekurangan dalam perkataan maupun praktikum tadi, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.